Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas tentang bahasa pemrograman Java yang nantinya akan saya lanjutkan pembahasan di praktikumnya. Oke, mata kuliah ini biasanya diperoleh oleh mahasiswa di jurusan komputer, biasanya jurusan sistem informasi atau teknik informatika. Oke, kebetulan untuk saat ini saya diskusi dengan mahasiswa yang ada di kampus Quick Yanggi School of Business. Nah, untuk perkuliahan, kontrak perkuliahan di bahasa pemrograman Java, nanti untuk bahan kajian yang akan saya bahas, yang pertama saya akan bahas tentang OOP konsep atau Object Oriented konsep mulai dari konsep dan paradigma dari Object Oriented Programming itu sendiri. Berikutnya, materi berikutnya saya akan bahas tentang Java Basic. Java Basic di sini akan membahas tentang sintaks dan grammar yang ada di bahasa pemrograman Java. Berikutnya yang materi ketiga, Java Algorithm. Di sini saya akan bahas tentang pengantar dari algoritma, selanjutnya struktur data, algoritma analisis, dan yang lain-lainnya. Nah, nanti masuk ke pembahasan keempat, kita bahas tentang Java Graphical User Interface. Kalau dari bahan kajian 1 sampai bahan kajian ketiga, kita bahas tentang Java yang arahnya ke CLI. Nah, untuk materi pertemuan keempat di sini, kita bahas tentang Java Graphical User Interface-nya. Mulai dari kita bahas tentang komponen yang ada di Java, ada yang namanya swing, berikutnya Graphical User Interface komponen yang memang sudah ada di bahasa pemrograman Java-nya. Dalam hal ini saya akan menggunakan software namanya NetBeans. Berikutnya ada yang namanya event handling dan pengembangan aplikasi berbasis Graphical User Interface. Kayak berikutnya Java Advanced, mulai dari eksepsi, ada treat, Java API, dan yang lain-lainnya. Terakhir nanti ada Java Database. Gimana caranya koneksi ke database, pengembangan aplikasi database, dan yang lain-lainnya. Tentunya ini kalau materi 1 sampai materi kelima sudah rampung, baru nanti kita masuk ke Java Database. Oke, untuk sumber referensi utama yang saya gunakan, saya menggunakan Java How to Program tahun 2017 dan Big Java untuk yang Java edisi kelima. Oke, untuk sumber referensi kurang lebih saya menggunakan e-book seperti ini, Java How to Program. Selanjutnya untuk referensi kedua saya menggunakan Big Java. Selanjutnya ada referensi tambahan, ada beberapa sumber referensi tambahan yang saya gunakan, contohnya seperti ini Java Program. Selanjutnya Java Beginner Guide edisi ke-8. Berikutnya ada Practical Database Programming with Java, terakhir Java Homework Project. Nah, untuk software yang digunakan, yang pertama, dalam hal ini saya menggunakan NetBeans versi 8.2. Tentunya yang kita butuhkan adalah Java SE-nya. Kita sesuaikan dengan untuk NetBeans-nya. Kalau kita menggunakan 8.2, tentunya kita harus download Java Standard Edition dulu yang versi 5.2. Java SE 5.2. Berikutnya baru kita install Java SE dengan mengklik, contohnya di sini tinggal kita gunakan yang kalau kita menggunakan Windows ada 32 bit atau yang 64 bit, tinggal kita sesuaikan. Ada yang kalau menggunakan yang sistem operasi lain, contohnya menggunakan Linux pun sebenarnya ada untuk yang versi dari Java SE-nya. Atau kalau menggunakan yang Mac OS pun ada. Nanti tinggal kalian masuk ke website resminya. Oke, saya coba masuk ke website resminya untuk yang Java SE. Oke, contohnya seperti ini. Saya buka browser, download Java JDK 30 yang 8.2 contohnya. Oke, nanti akan ditampilkan kurang lebih seperti ini. Kita tinggal sesuaikan dengan sistem operasi yang kita gunakan. Oke, contohnya seperti ini.
akan tampil seperti ini. Di sini ada menu download, berikutnya kita accept, berikutnya tinggal kita sesuaikan dengan sistem operasi yang kita gunakan. Di sini yang muncul adalah Java JDK versi 8.2. Apakah sistem operasinya Linux atau contohnya macOS atau Windows, apakah yang 32 bit atau yang 64 bit, kurang lebih seperti itu. Nanti tinggal kita download. Kita download JDK-nya baru kita install. Oke, selanjutnya baru kita install NetBeans-nya dengan mengklik NetBeans 8.2. Kebetulan saya menggunakan yang 64 bit. Gitu. Selanjutnya ikuti seluruh proses instalasi sampai selesai. Oke, ini kurang lebih untuk persyaratan sebelum kita mengikuti mata kuliah pemrograman Java. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas materi pertemuan 1 tentang OP konsep, Object Oriented Concept. Tujuan dari mata kuliah ini, tujuan dari bahan kajian ini, mahasiswa dapat memahami konsep dari pemrograman berbasis objek. Selanjutnya ada paradigma dan perangkat pemrograman. Oke, pembahasan yang akan saya bahas yang pertama konsep pemrograman dan paradigma. Berikutnya di sini saya akan bahas tingkat bahasa pemrograman, paradigma pemrograman, selanjutnya teknologi yang ada di Java. Mulai dari Java Family, perangkat, instalasi dan kompilasinya, struktur dari bahasa pemrograman Java dan praktikumnya nanti. Yang pertama kali saya akan bahas tentang konsep pemrograman dan paradigma. Kalau berbicara tentang bahasa pemrograman, pada prinsipnya komputer bekerja seperti switching dan hanya mengenal angka 0 dan 1 pada prinsipnya. Oke, sedangkan manusia tidak paham berbicara dengan bahasa 0 dan 1. Dalam hal ini adalah bahasa mesin. Oke, perlu bahasa pemrograman, perlu interface sebenarnya, perlu penerjemah. Dalam ini adalah bahasa pemrograman yang dapat menjadi perantara percakapan antara komputer dan manusia. Berarti butuh fasilitator pada prinsipnya. Bahasa pemrograman diubah ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer dengan menggunakan interpreter dan compiler. Perbedaan antara interpreter dan compiler di sini akan mengkompilasi source code menjadi bentuk file yang bisa dieksekusi, sedangkan interpreter mengkompilasi dan menjalankan source code secara langsung. Jadi kalau compiler dia akan mengkompilasi source code menjadi object file yang nantinya bisa dieksekusi. Selanjutnya kalau interpreter dia akan mengkompilasi dan menjalankan. Oke, seperti bahasa pemrograman C, dia punya yang namanya compiler. Contohnya kita ketik kurang lebih source code seperti ini. Selanjutnya ada yang namanya C compiler, dia akan mengcompile ke dalam bahasa mesin. Selanjutnya dia akan menjadi sebuah file. Oke, beda halnya dengan bahasa pemrograman Java. Kalau di bahasa pemrograman Java, dia sudah punya compiler plus interpreternya. Jadi dari source code yang ada di bahasa pemrograman Java, nanti dia akan masuk ke dalam ke compiler, akan dikompil oleh bahasa pemrograman sehingga nanti akan bisa dieksekusi, bisa di-running langsung dari bahasa pemrogramannya. Jadi di sini compiler di sini ada yang namanya Java compiler, berikutnya ada yang namanya Java interpreternya. Oke, tingkat bahasa pemrograman ada 3, tingkat bahasa pemrograman tingkat rendah, biasanya bahasa mesin, tingkat sedang bahasa C, contohnya bahasa Pascal, selanjutnya tingkat tinggi seperti bahasa pemrograman Java, C++, dan C#. Oke, kalau dilihat dari paradigma bahasa pemrograman ada yang namanya functional programming, biasanya ngurutin secara sekuensial, dan procedural programming. Terakhir ada yang namanya object oriented programming. Nah, yang akan saya bahas adalah yang object oriented programming. Oke, teknologi Java dan perangkat pemrograman ada yang namanya bahasa Java Family, ada yang namanya Java Standard Edition, biasanya digunakan untuk yang desktop dan client server application. Selanjutnya ada Java Enterprise Edition, biasanya untuk yang e-business, e-commerce, dan yang lain-lainnya. Ini berbasis web-based application. Terakhir ada yang namanya Java Micro Edition. Java Micro Edition di sini biasanya untuk yang small device, contohnya seperti smartphone dan yang lain-lainnya. Oke, kenapa menggunakan bahasa pemrograman Java? Karena simple dan familiar dengan object oriented programming. Selanjutnya arsitektur neutral atau platformnya independen, bisa running di berbagai macam bahasa pemrograman, berbagai macam sistem operasi. Selanjutnya open source, kalau dilihat dari TOB Index, bahasa pemrograman Java sebenarnya turun sih dari peringkat sebelumnya, ada di peringkat kedua. Oke, ini kalau kita lihat di peringkat dari bahasa pemrograman Java yang sebelumnya ada di peringkat 1, sekarang turun di peringkat kedua.
Ini kalau dilihat dari perjalanannya Java dari masa ke masa. Oke, selanjutnya saya bahas perangkat yang ada di bahasa pemrograman Java. Di sini ada yang namanya compiler. Compiler di sini Java Standard Edition-nya. Selanjutnya editornya, di sini untuk editornya kita bisa menggunakan text editor seperti contohnya TextPad atau Notepad ataupun yang lain-lainnya. Jadi sebelum kita nginstal NetBeans, kita harus nginstal Java Standard Edition-nya terlebih dahulu. Selanjutnya ada Integrated Development Environment (IDE). Untuk yang IDE-nya kita menggunakan NetBeans. Oke, kalau berbicara tentang OOP konsep, sebenarnya seperti blueprint dari suatu objek. Kelas itu seperti blueprint dari suatu objek. Kelas di sini memiliki dua kategori, ada main class dan class. Kita nanti akan menggunakan main class-nya yang nantinya akan dijalankan. Oke, ini kurang lebih untuk main class-nya. Biasanya ada ada public static void main-nya, baru nanti Java nanti akan dimulai di sini sih sebenarnya. Oke, langsung saja saya akan mempraktekkan. Ini tidak usah menulis bahasa pemrograman Java, nanti kita menggunakan graphical user interface. Nah, untuk yang struktur dari bahasa pemrograman Java kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Ada teks, di sini kan teksnya kurang lebih terdiri dari dua warna. Yang pertama, teks yang berwarna abu-abu di sini merupakan sebuah komentar. Selanjutnya, teks yang berwarna biru ini menandakan jika kode Java berada dalam suatu package. Intinya ada yang namanya package hello. Di sini merupakan menandakan jika kode Java di sini ada di nama package-nya adalah hello. Selanjutnya ada kelas welcome. Di sini merupakan nama kelas yang diapit dengan tanda kurung kurawal. Kayak biasanya yang warnanya biru biasanya merupakan reserve word yang ada di bahasa pemrograman Java. Oke, sedangkan yang warnanya hitam merupakan user definite word, di mana identifier tersebut didefinisikan oleh si penggunanya. Oke, sekarang kita latihan menulis program yang ada di bahasa pemrograman Java, kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Kita buat kelas namanya Hello, selanjutnya nanti saya akan menampilkan Halo Semarang atau Halo Jakarta. Caranya seperti apa? Kita contohnya buat di di NetBeans-nya kurang lebih seperti ini untuk langkah-langkahnya. Kita buka NetBeans-nya, selanjutnya kita klik File New Project. Berikutnya nanti tinggal kita pilih yang Java Application. Baru selanjutnya nama project-nya apa. Oke, OOP konsep contohnya tinggal kita klik finish, nanti otomatis akan muncul seperti ini, nama project berikut package-nya. Oke, baru nanti kita lanjut, kita akan membuat apa gitu. Oke, kalau dilihat dari source code, kalau dilihat dari strukturnya, di sini ada yang namanya nama project, selanjutnya ada package, ada file Java-nya. Oke, struktur Java terdiri dari kurang lebih seperti ini, ada nama kelasnya, ada nama package-nya, berikut ada main class-nya. Ini yang disebut dengan main class-nya. Oke, contoh saya akan mulai, contohnya kita buka NetBeans project-nya, kurang lebih contohnya seperti ini. Kurang lebih contohnya seperti ini. Bagaimana caranya membuat project di NetBeans project? Caranya klik file new project, dari file new project selanjutnya nanti akan muncul seperti ini. Kita pilih yang Java application, selanjutnya kita klik next. Nama projectnya apa? Nama projectnya apa? Baru nanti tinggal kita klik finish. Kebetulan di sini saya sudah membuat project dengan nama OOP konsep. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal buat yang namanya package. Nanti paket tersebut berisi kelas-kelas yang nantinya memiliki sifat yang sama dengan package yang sudah kita buat. Caranya seperti apa? Untuk membuat package, klik di bawah nama project kita ada yang namanya source package. Kita klik kanan, new Java package. Nama package-nya apa? Baru selanjutnya nanti tinggal kita buat. Kita buat contohnya tadi kemarin saya sudah buat contohnya seperti ini. Hello, selanjutnya nanti tinggal kita buat filenya. Kita tinggal buat contohnya latihannya tadi saya akan menampilkan contohnya Halo Jakarta. Contoh seperti ini. Oke,
Caranya seperti apa? Kita balik lagi ke project kita, klik kanan, selanjutnya New Java Class. Kita klik namanya, contohnya Hello Jakarta. Ini nama kelasnya ya, Hello Jakarta. Hello Jakarta. Oke, di sini apa namanya? Selanjutnya tinggal kita klik finish. Di sini kenapa muncul seperti ini? Karena nama kelasnya sudah ada gitu. Jadi kalau memang pengen kita bedakan, contohnya seperti ini. Hello Jakarta 1, selanjutnya nanti akan muncul seperti ini. Oke, ada yang namanya, kalau dilihat dari tampilan ini ada dua warna untuk teksnya, ada yang warna hitam dan warna biru. Untuk yang warna biru di sini merupakan user defined word, selanjutnya yang warna hitam merupakan user, kalau yang warna biru disebut dengan reserved word, kata-kata yang didefinisikan dari bahasa pemrograman Java-nya, sedangkan yang warna hitam merupakan user defined word, kata-kata yang didefinisikan langsung oleh si penggunanya. Di sini ada yang namanya author, bisa kita rubah contohnya sesuai dengan nama kita. Dan selanjutnya apa yang nantinya akan kita tampilkan contohnya. Kalau seperti yang latihan pertama, saya akan menampilkan contohnya Hello Jakarta. Oke. Nah, nantinya saya akan tampilkan di sini kan ada kelas namanya Hello Jakarta. Hello Jakarta, selanjutnya di sini saya akan membuat yang namanya main kelasnya, saya langsung akan buat di sini contohnya. Cara membuat main kelasnya seperti apa? Kita tinggal ketik perintah public static contohnya. Di sini kita tinggal ketik di keyboard kita, kalau pengen kita nggak ngetik banyak, kontrol spasi, nanti akan muncul di sini public. Nah, nanti di sini akan muncul public. Ketika kita ketik PU atau B akan muncul seperti ini, public static void main, kita ada enter kurang lebih seperti ini. Selanjutnya saya akan menampilkan, kalau kita akan menampilkan di bahasa pemrograman Java, kita bisa menggunakan system.out_print. Nah, agar nanti kita tidak terlalu banyak ketik, kita bisa ketik SOT, selanjutnya di tab, nanti akan muncul seperti ini. Hello Jakarta. Oke, selanjutnya kita save, berikutnya tinggal kita running. Klik kanan, run file. Oke, nanti akan muncul di sini. Yang akan kita tampilkan ya hanya si ini aja sih. Hello Jakarta. Oke, ini untuk yang latihan yang pertama. Oke, kalau seumpamanya saya akan menampilkan dua baris, contohnya selamat datang contohnya. Di kota Jakarta contohnya. Seperti apa caranya? Kita mainkan di sini saja. Contohnya kita bisa menggunakan sistem out print. Kita bisa menggunakan print selamat datang di kota Jakarta. Contohnya seperti ini. Berarti dua baris ya yang kita gunakan. Selanjutnya kita run file. Akan muncul seperti ini. Kenapa langsung muncul di bawahnya? Karena di sini kita menggunakan print L. Ini fungsi dari print L di sini, dia nanti akan menampilkan di line new. Print LN di sini kependekan dari line new. Ini kurang lebih untuk yang latihan yang pertama. Oke, atau kita bisa menggunakan print F dan seterusnya. Ini yang nantinya bisa kita gunakan. Oke. Ini kurang lebih untuk yang latihan yang pertama, pengantar dari bahasa pemrograman Java. Demikian pembahasan dari materi pertemuan 1 ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.